PT Itamara Noraya dengan kode saham IRRA merupakan satu-satunya perusahaan di sektor kesehatan dan subsektor jasa dan peralatan kesehatan yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Pada saat ini, kami dari tim Jipyong yang beranggotakan saya, Joseph, Ahmad, dan Widya akan mempresentasikan hasil riset investasi kami tentang PT Itamara Noraya. IRRA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan peralatan dan perlengkapan medis berteknologi tinggi atau high-tech healthcare solutions, seperti perdagangan besar alat laboratorium, farmasi maupun kedokteran sejak tahun 2000. Pada masa pandemi COVID ini, IRA lebih berfokus untuk membantu pemerintah dalam penyediaan barang maupun jasa dalam upaya penanganan pandemi yang terjadi sekarang ini. Produk yang dijual antara lain swab test, imunomodulator, masker, APD, sampai mesin plasma darah. Kenaikan dan penurunan kapitalisasi pasar IRA yang sangat pesat terjadi pada awal Januari, seiring dengan gencarnya program pemerintah, yaitu vaksinasi. Market kapitalisasi dari IRA sudah tumbuh lebih dari 400% dan perkirakan akan terus bertumbuh pada tahun-tahun berikutnya karena adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Kami menggunakan investment plan untuk memberikan rekomendasi kegiatan investasi karena kondisi fundamental IRRA yang masih belum memberikan data yang cukup komprehensif. Di samping itu, status IRRA yang baru saja IPO dan growth yang signifikan dari tahun 2019 menggambarkan peluang investasi yang baik meskipun harga saham saat ini sedang overvalue. Dalam menghitung investment plan, kami menggunakan metode discount cash flow dengan proporsi 40%, relative valuation 40%, dan PBV standard deviation band 20%. Dari sini diketahui bahwa action yang terbaik untuk tahun 2021 adalah sell dengan target price 1.558 dan buy pada harga 3.332 pada tahun 2022. Action ini didukung oleh beberapa sentimen pasar dan internal bisnis perusahaan. Pertama, dilihat dari tren positif kinerja saham tahun 2020. Di samping itu, IRRA merupakan pemimpin pasar dalam sub-industri healthcare supplies. Sentimen COVID-19 juga memberikan suntikan pertumbuhan bisnis dan saham. Tak kalah menarik, kinerja keuangan IRRA juga menguat di tahun 2020. Rasio PI industri IRRA masih jauh di bawah rata-rata industri healthcare lainnya. Oleh karena itu, ada potensi kenaikan valuasi saham meskipun di tahun ini intrinsic value masih terlalu murah. Perusahaan juga memberikan komitmen untuk menaikkan valuasi bisnis di tahun 2022 dengan meningkatkan aset dan revenue-nya. Pandemi membuat tingkat ketidakpastian yang tinggi pada prospek perekonomian global. Hal ini tercermin dari aktivitas kontraksi pada tahun 2020, baik secara global maupun di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh permintaan masyarakat yang belum kuat sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Dari sisi kurs, rupiah telah terapresiasi sebesar 33% dari titik terendahnya tahun ini. Pemerintah mematok penerbitan SBN yang tinggi di tahun 2021 untuk meningkatkan capital inflow Indonesia dan memberi efek positif pada kurs. Namun, penurunan BI7DNR sebagai stimulus ekonomi malah dapat memicu penurunan kurs. Industri alat kesehatan dalam negeri mengalami pertumbuhan sebesar 361,67% dalam 5 tahun terakhir. Hal ini didukung dengan permintaan terhadap produk dari industri farmasi dan alat kesehatan yang meningkat di Indonesia sejak pandemi COVID-19. Pertumbuhan industri alat kesehatan ini direspon pemerintah dengan menambahkan sektor farmasi dan alat kesehatan ke dalam sektor prioritas dalam Making Indonesia 4.0. Kami menganalisis persaingan menjadi 3 bagian, yaitu pangsa pasar, supply chain, dan kepercayaan konsumen. Pada bagian pangsa pasar, penguasaan pangsa pasar alat suntik ADS perseroan yang mencapai 70% dan kampanye penggunaan alat suntik aman di seluruh dunia oleh WHO membuat produk alat suntik perseroan memiliki posisi yang nyaman dalam persaingan. Meski begitu, pangsa pasar alat suntik ADS hanya 20% jika dibandingkan dengan alat suntik konvensional di Indonesia. Pada bagian supply chain, sebagian produsen alat kesehatan yang didistribusikan oleh IRA merupakan produsen asing. Namun, perseroan telah mengambil langkah yang cermat dalam mengakuisisi beberapa produsen lokal seperti PT Wanjek sebagai salah satu bagian dari langkah transformasi bisnis IRA yang mulai masuk ke bisnis manufaktur, laboratorium klinis, dan e-health services. Pada bagian kepercayaan konsumen, IRA masih menjadi pihak yang dipercaya menjadi mitra pemerintah dalam menyokong alat kesehatan guna mengatasi pandemi COVID-19. Hal ini terbukti dari kerjasama IRA untuk menyuplai 146 juta alat suntik jenis ADS kepada Kementerian Kesehatan dan penandatanganan MOU antara IRA dengan PT Kimia Farma Diagnostika. Kepercayaan pemerintah terhadap IRA memberi jaminan penjualan IRA hingga beberapa tahun ke depan.
Rasio utang terhadap ekuitas dan aset perusahaan tergolong cukup tinggi, yaitu masing-masing 55% dan 121% apabila dibandingkan dengan perusahaan yang juga menjual alat laboratorium seperti PT Pridam Pharma Tbk yang rasio utang terhadap ekuitas dan asetnya hanya 45% dan 31%. Utang IRA yang tergolong cukup tinggi ini digunakan untuk melakukan ekspansi besar-besaran di tengah masa pandemi ini. Diproyeksikan dengan menggunakan metode linear forecasting, utang perusahaan akan mencapai 350% pada tahun 2023. Apabila utang ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan. IRA mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang belum pernah dicapai sebelumnya, yaitu sebesar 103% dari tahun 2019. Return on asset dan return on equity IRA masing-masing 24,97% dan 11,3%. Apabila dibandingkan dengan perusahaan sejenis seperti PT Kimia Farma Tbk, ROE dan ROA-nya hanya 0,24 dan 0,1. Hal ini menandakan bahwa kemampuan IRA untuk menghasilkan keuntungan sangatlah besar. IRA tergolong dengan perusahaan yang siap siaga dalam membayar utang lancar yang dimiliki. Hal ini tercermin dalam rasio kas yang tumbuh hingga 79,99%, serta rasio lancar dan rasio cepat yang juga tumbuh cukup tinggi. Utang yang cukup tinggi ini tidak menjadi suatu masalah bagi perusahaan apabila keuangan perusahaan itu liquid. Dalam valuasi saham, kami menggunakan 3 metode, yakni discounted cash flow, relative valuation, dan PBV standard deviation band. Alasan ketiganya dipakai adalah untuk memperhitungkan value perusahaan dilihat dari segi pembiayaan, industri, dan pergerakan book value setelah IPO. Kombinasi ketiganya kami anggap dapat memberikan proyeksi masa depan. Dari asumsi-asumsi yang digunakan dan data keuangan tahun 2020, diketahui apabila target price tahun 2020 adalah Rp728, dengan potensi penurunan nilai terhadap share price adalah 62%. Oleh karena itu, pada tahun 2020 dan 2021, kami memberikan rekomendasi untuk menjual saham apabila investor tidak ingin menanggung beban kerugian besar. Namun, apabila investor ingin menahan investasinya dan mampu menanggung risiko hingga tahun 2022, kami sarankan untuk hold dan buy tepat di tahun tersebut. Risiko investasi diidentifikasi berdasarkan data market dan laporan tahunan. Dari data tersebut diidentifikasi risiko likuiditas, solvabilitas, fluktuasi mata uang, persaingan usaha, dan risiko investasi serta aksi korporat. Setelah melakukan identifikasi, kami melakukan qualitative analysis untuk melakukan pemeringkatan berdasarkan probability dan impact risiko. Setelah diketahui bahwa market risk memiliki pengaruh yang cukup besar di kala pandemi, kami melakukan sensitivity analysis menggunakan PBV dan per industri sebagai faktor yang mempengaruhi. Dari sini, investor dapat mengetahui target price dalam berbagai skenario PBV dan per industri. Aspek-aspek tata kelola perusahaan IRA yang baik diantaranya adalah yang pertama, aspek transparansi. IRA memiliki website yang dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak. IRA juga konsisten dalam mengadakan rapat umum pemegang saham setiap tahunnya. Yang kedua adalah sikap adaptif. Adanya pergantian bisnis model dari IRA ini akan membantu IRA untuk mengembangkan bisnisnya ke depannya. IRA juga menjual alat-alat yang berhubungan dengan COVID-19. Yang ketiga adalah aspek tanggung jawab, internal maupun eksternal. Internal adalah penyediaan kesejahteraan sumber daya manusia perusahaan seperti pembelian fasilitas transportasi bagi karyawan yang lembur, juga penerbitan laporan keuangan tepat pada waktunya kepada perusahaan Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.